Shalom Sobat Maestro dimanapun saja saudara-saudara berada. Kita tengah membahas mengenai terang berdasarkan Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, karena terangmu datang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Ini firman Tuhan ditujukan kepada bangsa Israel yang kacau pada waktu itu. Hidup mereka betul-betul tidak baik dan sangat memprihatinkan. Tapi Tuhan itu begitu baik dan mengasihi mereka sehingga Tuhan memulihkan mereka. Karenanya sekarang Tuhan berkata, ayo bangkit, jangan seperti dulu lagi, jadilah terang, karena terangmu sudah datang. Apa sih yang dimaksud dengan terangmu datang? Itulah Allah sendiri, Tuhan sendiri datang kepada bangsa Israel dan memulihkan mereka, sehingga mereka sekarang sangat berpotensi jadi terang. Dulu mereka tidak bisa menjadi terang. Apa yang bisa diambil contoh dari mereka? Apa yang bisa dibanggakan dari mereka? Nggak ada. Sekarang setelah Tuhan memulihkan, mereka bisa menjadi terang. Ya. Nah, saudara-saudara, kita pun bisa menjadi terang. Karena terang itu sudah datang. Yesus sudah datang di dalam dunia ini, bahkan telah menemukan kita. Kita adalah orang-orang yang ditemukan Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang sudah diampuni Tuhan, dipulihkan, ditolong Tuhan, bahkan diselamatkan Tuhan. Maka kita juga bisa menjadi terang. Mari kita jadi terang. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa menjadi terang? Nah, kita sudah bahas yang pertama adalah dalam Yohanes pasal 8. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang itu. Jadi yang pertama saudara, untuk menjadi terang kita harus jadi pengikut Kristus. Yang kedua dalam Roma 13 ayat 14 berkata begini. Roma 13 ayat 14, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Artinya saudara, kita harus mengenakan senjata, dan senjata itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau senjata itu untuk apa? Untuk berperang. Nah, jadi Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita akan membantu kita, menolong kita untuk kita berperang. Berperang melawan siapa? Bukan manusia musuh kita saudara, tidak, tapi kegelapan. Itulah musuh kita. Perbuatan-perbuatan jahat itulah musuh kita. Iblis itulah musuh kita. Dan untuk kita mengalahkan iblis dan segala bentuk kejahatannya, hanya dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita sendiri tidak mampu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus setiap hari bergaul dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi terang. Lukas 11 ayat 35 yang berkata, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Artinya saudara, perhatikan diri sendiri, introspeksi diri, evaluasi diri, ya, menilai diri sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa menilai diri sendiri, harus bisa saudara-saudara. Kita seringkali begitu pandainya menilai orang lain, ya, mengkoreksi orang lain. Dengan mudahnya kita menilai negatif terhadap orang lain. Kali-kali dong nilai diri sendiri. Temukan apa yang kurang pada kita, ya. Coba lihat, coba nilai. Barangkali ada yang gak benar dalam hidup kita. Saudara-saudara, bila ada yang tidak benar, cepat keluarkan. Kalau tidak, kita tidak bisa menjadi terang. Ya, coba satu ayat kita baca dan kita buka di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 31. Begini firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, saudara, barangkali ini yang ada pada kita, yang perlu dikoreksi, yang perlu dievaluasi, yang perlu dibuang. Apa itu saudara? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan juga adanya kejahatan. Saudara-saudara, kalau di hati kita yang begini-begini itu ada, maka kita tidak bisa menjadi terang. Makanya harus dibuang, dikeluarkan dulu, baru kita bisa menjadi terang. Puji Tuhan. Firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita untuk kita bisa mengoreksi diri. Dan Roh Kudus yang akan menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa memperbaiki diri. Mari saudara, kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Dialah sumber kebenaran kita. Puji Tuhan. Mari bangkit jadi terang. Caranya bagaimana? Kita harus jadi
pengikut Kristus. Yang kedua, kita harus mengenakan senjata terang. Dan yang ketiga adalah introspeksi diri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang datang bagi kami saat ini. Tuhan menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus bantu kami. Nama Yesus ditinggikan. Kami serahkan Tuhan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi saudara-saudara Sobat Maestro. Tuhan memberkati. Shalom.